Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, juga dimanapun Anda dapat menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel Bongkar Pos TV. Kembali berjumpa dengan saya Muzamil. Kita di Bongkar-Bongkaran podcast teranyar ya, terseru, terheboh. Mudah-mudahannya ke depan banyak pemirsanya, banyak penikmatnya, dan juga siapa tahu banyak endorse-nya. Hari ini saya Muzamil masih di seri trial podcast Bongkar-Bongkaran. Selamat datang bagi Anda yang bergabung, ya kan. Hari ini tamu istimewa saya masih OD ya, orang dalam. Iya, sudah bersama saya hari ini Ibu Tika, lengkapnya Ibu Satika Oktaria. Ibu Tika ini merupakan pemimpin redaksi Bongkar Pos. Kita sapa dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Tika. Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, kita dada dulu ke pemirsa Bongkar-Bongkaran. Nah, kita mau bongkar nih hari ini. Apa itu yang dibongkar ya? Ya, seputar Bongkar Pos, kiprah Ibu Tika 11 tahun ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di backstage ya, ada 11 tahun kisah perjalanan Ibu Tika ya kan. Kemudian yang perlu juga diketahui, Ibu Tika ini salah satu aktivis 98 asal Lampung. Menyaksikan detik-detik, bukan detik-detik proklamasi ya pemirsa, tapi detik-detik kejatuhan rezim Orde Baru Soeharto sampai dengan hari ini. Seorang perempuan mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Negeri di Lampung, pelaku sejarah reformasi 98, sampai dengan hari ini duduk bersama kita. Beliau memimpin ya jajaran redaktur di Bongkar Pos. Ibu Tika, ya. Apa kabar? Baik. Kita udah lama banget nggak ketemu nih ya. Ibu Tika ini kan kebetulan salah satu pelaku sejarah, aktivis reformasi 98. Pada waktu itu Ibu Tika kuliah di mana ya? Saya waktu itu di Universitas Lampung. Unila ya, ya. Unila, FISIP Unila ya, FISIP Unila. Ambil jurusan apa ya waktu itu ya? Komunikasi. Baik. Jadi Ibu Tika ini alumnus jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas Lampung. Angkatan berapa ya? Lupa juga. Pokoknya pertama kali angkatan lah. 9. Oh, angkatan pertama. Angkatan pertama berarti angkatan 97. 97. Iya, angkatan 97. Nah, hari ini Bu Tika flashback dong. Ibu Tika memandang perjalanan reformasi dari 97 sampai dengan hari ini. Karena kan Ibu Tika ini pelaku sejarah, aktivis gerakan reformasi 98. Nah, apakah reformasi dikorupsi atau reformasi jalan terus on the track atau diem saja atau gimana? Kalau dibilang pelaku sejarah bukan ya. Karena kebetulan aja saya lahir di tahun tersebut gitu. Kalau pelaku sejarah sih bukan gitu. Karena ya kebetulan saya terlahir pada saat ketika terjadinya masa kepemimpinan rezim Orde Baru. Terus kebetulan pada saat itu juga lagi ada gejolak di mahasiswa terkait kebijakan rezim Orde Baru, dan memang pada saat itu memang momennya kan, memang momennya mahasiswa lagi gerakan itu lagi booming pada saat itu kan, lagi solid ya gerakan pada saat itu. Makanya mayoritas kawan-kawan kampus ya terjun ke lapangan semua ya, termasuk saya gitu. Jadi kalau dibilang pelaku sejarah bukan, tapi kebetulan saya terlahir pada saat terjadinya nyemplung terjadinya peristiwa Orde Baru sampai dengan kejatuhan Soeharto ya 21 Mei tahun 98. Nah, setelah pada waktu itu aktif di organisasi apa ya? Kan kalau di kampus kan ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Itu Ibu Tika aktif di kegiatan UKM apa? Apakah sudah menekuni jurnalistik sejak dari kampus maksudnya? UKM ya kebetulan karena sekarang saya di kerjanya terkait dengan jurnalistik. Untuk UKM ya teknokrat pernah, UKM mahasiswa kan. Tuh, terus kalau di organisasi mahasiswa di Dewan Mahasiswa Unila, terus di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Ya, memang pada saat itu organisasi itulah yang memang apa ya kritis ya, cukup kritis pada masa itu. Jadi menjadi tempat uji tempat Ibu Tika lah ya sebagai aktivis pers kampus ya. Iya, sebagai dari situ saya di organisasi. bukan banyak ya, adalah pengalaman yang saya ambil gitu. Mungkin itu juga yang ngebentuk
karakter seorang Satika Oktaria yang hari ini orang pasti tahunya kan sebagai pegiat pers atau sebagai praktisi pers yang harus kritis ya. Kan kita kalau di pers itu kan jangan gampang percaya sama narasumber itu kan. Sama narasumber harus kita curigai. Nah, supaya kita dapat bekal, dapat sangu banyak keterangan ya, narasumber kan gitu ya. Ada pers sana atau gimana? Tabungan, maksudnya sejak dari kampus sudah terbiasa kritis. Nah, sudah dengan cara pandang yang kritis. Nah, itu ke bawah-bawah nggak? Gitu, maksudnya impactnya sampai hari ini masih ada nggak? Gitu, seperti itu. Masih ada, impactnya sangat berpengaruh sekali. Itulah yang membuat kita sekarang berada di sini, di posisi ini. Wah, mantap, luar biasa. Saya boleh kasih ini. Wah, luar biasa. Iya, jadi karena kalau praktisi pers nggak kritis, waduh, itu susah ya, nggak kan ada gium itu pers itu pilar keempat demokrasi. Nah, hari ini Ibu Tika sekian tahun perjalanan setelah reformasi, apakah dulu terpikir, wah nanti setelah lulus kuliah saya mau jadi wartawan, gitu, atau saya mau menekuni dunia yang sudah pernah saya icip-icip sedikit lah waktu di kampus nih, atau sempat punya cita-cita lain dulu? Dulu cita-cita lain belum ada ya. Saya jalanin aja. Mengalir aja. Mengalir aja dan kebetulan memang ilmu yang saya ambil ilmu komunikasi. Dan memang ada bidang jurnalistiknya kan. Dan setelah keluar dari kampus juga terjun di dunia aktivis juga sering nulis juga kan gitu. Akhirnya kebawa juga sampai sekarang ya, sampai detik ini di Bongkar Pos ini gitu. Artinya kalau untuk ke bidang lain sejauh ini belum pernah saya tekuni gitu. Artinya bidang itu yang saya tekuni alhamdulillah. Ada bisnis pribadi mungkin, ada usaha lain atau profesi sampingan mungkin selain jadi wartawan? Oh, nggak ada. Sejauh ini belum ada. Enjoy di Bongkar Pos. Iya, enjoy ya. Luar biasa. Wah, ini disyukuri aja. Iya. Jadi mengalir aja, enjoy aja, disyukuri aja. Waduh, udah dapat nih clue-nya ya. Ibu Tika ya. Nah, ini di tab saya mau tunjukkan sedikit ya. Nah, ini Bu Tika ya, ini salah satu foto yang saya cuplikan. Ini foto Ibu Tika sebagai Pemret Bongkar sedang menyerahkan plakat ya. Iya. Nah, plakat menghadiahkan penghargaan kepada ini kita kenal Pak Ho ya, Herman Batin Mangku ini Pemret salah satu media online, Ketua Dewan Pakar JNSI Lampung, sebagai di sampingnya ada Pak Oyos. Mereka narasumber dari acara apa ini ya? Bisa dijelaskan ya Ibu Tika ya? Itu berapa bulan yang lalu ya? 23 September ya? September itu kami Bongkar Pos mengadakan pelatihan jurnalistik. Itu tingkat dasar, pesertanya itu umum. Itu seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung, 2 hari ya, kita laksanakan di 2 hari dengan beberapa narasumber yang tentunya mereka itu profesional di bidangnya, terkhususnya di jurnalistik. Jadi kita undang beberapa narasumber untuk menambah wawasan bagi peserta terkait dunia jurnalistik, teknik-teknik menulis, wawancara segala macam. Artinya untuk menguasai teknik jurnalistik bagi para peserta, baik untuk dari Bongkar Pos sendiri internal maupun di luar Bongkar Pos. Oke. Nah, dari hasil diklat ini saya dengar nanti pesertanya, para alumninya itu akan diikutkan lagi UKW ya, tahun depan 2024 ya. Luar biasa. Ini sumbangsih. Jadi secara nggak sadar kan ini sumbangsih Ibu Tika dan kawan-kawan ya, Pak Jauhari dan kawan-kawan sebagai CEO Bongkar Pos terhadap gerak majunya dunia pers di Lampung ya, karena uji kompetensi wartawan itu kan salah satu prasyarat ya, sesuai dengan tingkatannya untuk meningkatkan taraf profesionalisme pekerja pers maupun perusahaannya juga ya. Nanti lambat laun kesana juga arahnya kan. Oke. Baik, itu penjelasan soal foto ini. Nah, tapi saya mau geser dikit ke beda topik. Nah, beda topik ini, Ibu Tika ini kan perempuan. Perempuan itu hari ini kalau di medan politik, di lapangan politik di Lampung ya, di Lampung ya,
di Lampung juga ini yang di live di TikTok ya. Ini perlu dengar juga. Soal apa namanya? Karena ini mau musim tahun politik, ada istilah keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, kan syarat undang-undang pemilu itu wajib 30% untuk DPR RI. Terus kalau sekurang-kurangnya di DPRD provinsi dan di DPRD kabupaten kota. Pertanyaannya, Ibu Tika sebagai seorang wartawan dan berlatar perempuan, artinya seorang wartawati, melihat udah bagus belum sih keterwakilan perempuan kita hari ini di Lampung khususnya. Nah, dan studi kasusnya kita di Lampung. Kalau untuk keterwakilan, saya pikir sudah cukup ya. Secara kuantitas itu mungkin sudah cukup, cuman secara kualitas terkadang itu terkalahkan ketika mereka sudah masuk di parlemen. Maksudnya terkalahkan apanya tuh? Secara kualitas. Dalam hal apa? Kinerja mereka di apa kan kalau di parlemen kan ada 3 ya, legislasi, budgeting, sama controlling ya. Nah itu apa mereka kalah kuat dengan yang laki-laki atau masih ternyata budaya patriarki masih kencang? Masih mendominasi. Iya. Artinya kalau secara kuantitas mungkin sudah ya, karena kan untuk lolos ke KPU setiap partai kan harus minimal 30%, baru mereka bisa lolos KPU. Artinya kan secara kuantitas sudah, secara angka sudah ya. Tapi mungkin secara kualitas ketika mereka sudah di parlemen mungkin itu masih mendominasi kaum laki-laki. Artinya masih banyak kebijakan yang belum masih bias gender, belum setara gender. Oke. Terus peraturan juga masih. Karena Ibu Tika nih wartawan, ya kan, pekerja pers, sejauh mana? Misalnya Ibu Tika, wah saya nggak bisa nih, saya juga harus mendorong ini. Artinya saya juga harus proaktif nih. Saya harus menggunakan kapasitas saya, ya kan, untuk membantu perkuatan itu atau bagaimana? Saya dengar kan Ibu Tika pernah aktif ya di Kaukus Perempuan Politik Indonesia ya, KPPI Lampung ya. KPPI Kota Bandar Lampung. Oh, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Waduh, luar biasa. Ibu Tika ini juga. Tapi itu udah ya sekian tahun lalu ya. Sempat ya, artinya sempat ya. Nah, Ibu Tika ini ternyata kiprahnya bukan hanya di lapangan jurnalistik saja. Sempat juga ya di lapangan politik, tergabung di ada namanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI Kota Bandar Lampung ya, Kota Bandar Lampung. Nah, pada waktu itu mungkin lebih spesifik apa yang selama gabung di situ mungkin ada sesuatu hal yang goal yang dicapai, yang bisa menjadi role model atau bagaimana gitu. Bisa diceritakan sedikit? Waktu itu keterlibatan ya, artinya di situ kan banyak kawan-kawan perempuan yang berbeda politisi partai politik ya, berbeda latar belakang partai. Nah, di situ kita menyatukan diri, menyamakan visi dan persepsi bahwa perempuan itu memang harus terlibat dalam politik, karena politik itu kan cara ya, cara bagaimana bisa mengambil atau membuat keputusan. Artinya mereka harus ikut berpolitik. Nah, di situ kita juga belajar jurnalistik juga, artinya setiap kegiatan kampus, artinya kita karena saya memang profilnya di media, ya saya publikasikan kegiatan ibu gitu kan, meraih posisi nomor 1, kepala daerah nomor 1, itu secara kuantitas. Tapi secara kualitas sekali lagi saya bilang masih didominasi oleh suara kaum laki-laki. Wah, artinya mereka masih PR-nya masih banyak gitu ya. Masih banyak PR gitu. Ya udah, kalau PR-nya masih banyak, kita minum dulu ya. Bu Tika, ayo minum dulu. Oke, terima kasih Pak. Kita minum dulu. Posisi sampingnya mungkin selain jadi wartawan. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Enjoy dibongkar pos. Iya, Enjoy ya. Luar biasa. Wah, ini disyukuri aja. Iya. Jadi mengalir aja, enjoy aja, disyukuri aja. Waduh, udah dapat nih clue-nya ya. Ibu Tika ya. Nah, ini di tab saya mau tunjukkan sedikit ya. Nah, ini Bu Tika ya, ini salah satu foto yang saya cuplikan. Ini foto Ibu Tika sebagai pemerhati bongkar sedang menyerahkan plakat ya. Iya. Nah, plakat penghargaan penghargaan kepada ini kita kenal Pak Ho ya, Herman Batin Mangku ini pember salah satu media online, Ketua Dewan Pakar JMC Lampung, sebagai di sampingnya ada Pak Oyos,
mereka narasumber dari acara apa ini ya? Bisa dijelaskan ya Ibu Tika ya? Itu waktu itu berapa bulan yang lalu ya? 23 September ya. Kami Bongkar Pos mengadakan pelatihan jurnalistik itu tingkat dasar, pesertanya itu umum, itu seluruh kabupaten kota provinsi Lampung, 2 hari ya kita laksanakan di 2 hari dengan beberapa narasumber yang tentunya mereka itu profesional di bidangnya, terkhususnya di jurnalistik. Jadi kita undang beberapa narasumber untuk menambah wawasan bagi peserta terkait dunia jurnalistik, teknik-teknik menulis, wawancara segala macam. Artinya untuk menguasai teknik jurnalistik bagi para peserta, baik untuk dari Bongkar Pos sendiri internal maupun di luar Bongkar Pos. Oke. Nah, dari hasil diklat ini saya dengar nanti pesertanya, para alumninya itu akan diikutkan lagi UKW ya di tahun depan 2024 ya. Luar biasa. Ini sumbangsih. Jadi secara nggak sadar kan ini sumbangsih Ibu Tika dan kawan-kawan ya, Pak Jauhari dan kawan-kawan sebagai CEO Bongkar Pos terhadap gerak majunya dunia pers di Lampung ya kan, karena uji kompetensi wartawan itu kan salah satu prasyarat ya, sesuai dengan tingkatannya untuk meningkatkan taraf profesionalisme pekerja pers maupun perusahaannya juga ya. Nanti lambat laun kesana juga arahnya kan. Oke. Baik, itu penjelasan soal foto ini. Nah, tapi saya mau geser dikit ke beda topik. Nah, beda topik ini, Ibu Tika ini kan perempuan. Perempuan itu hari ini kalau di medan politik, di lapangan politik di Lampung ya, di Lampung juga ini yang di live di TikTok ya. Ini perlu dengar juga. Soal karena ini mau musim tahun politik, ada istilah keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, kan syarat undang-undang pemilu itu wajib 30% untuk DPR RI. Terus kalau sekurang-kurangnya di DPRD provinsi dan di DPRD kabupaten kota. Pertanyaannya, Ibu Tika sebagai seorang wartawan dan berlatar perempuan, artinya seorang wartawati, melihat udah bagus belum sih keterwakilan perempuan kita hari ini di Lampung khususnya. Nah, berstudi kasusnya kita di Lampung. Kalau untuk keterwakilan, saya pikir sudah cukup ya. Secara kuantitas itu mungkin sudah cukup, cuma secara kualitas, gitu kan, meraih posisi nomor 1, kepala daerah nomor 1 itu secara kuantitas, tapi secara kualitas sekali lagi saya bilang masih didominasi oleh suara kaum laki-laki. Wah, artinya mereka masih PR-nya masih banyak. Masih banyak PR gitu. Ya udah, kalau PR-nya masih banyak, kita minum dulu ya. Bu Tika, ayo minum dulu. Oke, terima kasih Pak Jami. Kita minum dulu. Itu patut kita apresiasi, patut kita. Jadi Pemprov Lampung sendiri, kepala dinas yang berlatar perempuan juga lumayan banyak ya, cukup ya gitu ya. Oke. Nah, ada nggak feedback itu? Ibu Tika melihatnya feedbacknya pada akhirnya kapasitas penguatan perempuan terutama kepada kaum perempuan, warga Lampung yang perempuan ini ada nggak ngefeknya gitu? Nah, saya bilang tadi secara kuantitas mereka sudah oke ya, secara okay. kuantitas gitu. Artinya mereka udah punya kapabilitas, sudah mampu gitu kan, meraih posisi nomor 1, kepala daerah nomor 1 itu secara kuantitas. Tapi secara kualitas sekali lagi saya bilang masih didominasi oleh suara kaum laki-laki gitu. Wah, artinya mereka masih PR-nya masih banyak. Masih banyak PR gitu. Ya udah, kalau PR-nya masih banyak, kita minum dulu ya. Bu Tika, ayo minum dulu. Oke, terima kasih Pak Jami. Kita minum dulu. Luar biasa ya, pekerjaan rumahnya masih banyak, tapi sepintas ngobrol sama Ibu Tika ini ngobrolnya sebentar tapi banyak sekali ya, tadi seperti enjoy, ngalir, kemudian disyukurin ya kan, bisa 11 tahun di Bongkar Pos, itu keren ya kan. Itu keren. Kemudian bagaimana Ibu Tika bukan cuma mengamati, tapi bahkan terjun langsung terkait apa itu bagaimana kiprah politik perempuan
ya kan? Mungkin itu dulu ya obrolan singkat kita Ibu Tika ya. Terima kasih loh kesempatannya. Sebagai penutup, sebagai penutup saya kasih ini aja deh, pilihan aja ya. Kuliner nih, kuliner. Ibu Tika kalau disuruh milih langsung jawab spontan ya Ibu Tika ya. Untuk penutup ya. Bongkar-bongkaran nanti akan kembali lagi, tapi kita tunggu dulu jawaban dari Ibu Tika. Ibu Tika, ketoprak atau gado-gado? Gado-gado. Iya, gado-gado. Pemirsa, wah gado-gado. Jadi kalau pemirsa mau traktir Ibu Tika, jangan lupa gado-gado. Saya Muzamil, sampai jumpa di bongkar-bongkaran edisi berikutnya. Sampai jumpa.